Banyak pemberitaan simpang siur di media sosial. Nah, sekarang aku mau tanyakan langsung kebenarannya. Oke, aku akan jawab semuanya tanpa aku tutup-tutupin. Aku kayak langsung diem, merenung doang. Aku cuma berpikir gini, selama hidup aku ini apa yang udah aku lakuin buat diri aku? Apa ya yang bikin gue bahagia? Jangan pernah melupakan kebahagiaan diri sendiri. Kamu berhak bahagia dan berhak dicintai. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Adul TV. Hari ini aku kedatangan tamu seorang perempuan kuat, tangguh, tegar, dan penyabar. Sarwendah Tan. Hai, selamat datang Sarwendah. Lama lo aku udah kontak kamu loh, baru sekarang bisanya ya. Iya, baru sekarang bisa. Iya ya, sibuk ya kamu ya? Enggak sih. live. Iya, live 24 jam sibuk. Itu sih sibuk hebat ngurusin sih. anak gitu. Iya, anak iya. kan ngurusinnya 24 jam non-stop gitu ya kan. Oke, ini ada pemberitaan dan isu negatif yang terus berdatangan beberapa tahun terakhir. Nah, bersama dengan kondisi kamu yang lagi sukses-suksesnya nih, gimana sih caranya kamu menghadapi kritik komentar netizen yang pedas-pedas itu? Kan kemarin-kemarin sempat ada kamu, apa itu namanya itu, mensomasi atau ngelaporin kalau nggak salah ya? Akhirnya somasi terbuka. Oh, somasi terbuka. Oke, gimana kamu menanggapi banyak sekali orang-orang yang nyinyir nih sama Sarwendah nih? Pertama kan itu udah berlarut-larut lah kalau kata aku ya, maksudnya awalnya aku kirain diam itu adalah emas. Emasnya nggak datang-datang. Nggak datang. Jadi akhirnya kayak wah udah mulai, karena udah mengganggu psikolog anak kan, maksudnya psikologis anak. Jadi kayak mereka juga terganggu. Jadi akhirnya aku memilih untuk mengambil tindakan gitu. Dan memang sebelum ada tindakan itu aku langsung tanya ke yang ahlinya gitu, maksudnya ke pengacara aku supaya lebih jelas harus bagaimananya, jangan sampai nanti malah salah langkah. Dan aku juga tanya juga ke psikolog gitu, apakah langkah yang aku lakukan ini bagus untuk anak-anak aku gitu loh. Jadi kenapa akhirnya bisa kayak begitu ya, karena nggak mau nanti ketika mereka sudah besar, karena kan anak aku udah mulai bisa baca nih. Kalau yang gede udah bisa baca banget gitu ya kan. Thalia 9 tahun udah bisa baca gitu. Tania juga 5 tahun udah mulai benar-benar bisa baca. Jadi aku nggak mau sampai mereka baca nantinya tidak ada pembelaan sedikit pun dari ibunya gitu. Jadi makanya akhirnya aku melakukan tindakan itu. Kalau misalnya mereka ngatain aku sendiri gitu ya tanpa nyambungin aku ke anak-anak aku, mungkin aku ya udahlah gitu loh, kayak serah deh gitu. Tapi karena ini udah menyangkut anak, nggak bisa diem. Berarti lo sebenarnya gini, kalau banyak hate speech ya, ada pemberitaan juga yang hoax nih ya. Nah, lo termasuk ibu yang sebenarnya cuek atau lo terpengaruh? Aku tuh orangnya, karena kan posisinya kadang kayak postingan itu kan ada tim aku yang ngebantuin postingin gitu kan, kayak ada kerja sama brand atau apa, itu mereka yang postingin gitu loh. Jadi jarang baca. Oh, jadi lo hampir gak pernah pegang media sosial, ada tim sendiri apa gimana? Ada tim yang bantuin kayak posting, kan takutnya jamnya harus on time. Nah itu kan mereka yang bantuin postingin dong, karena kan posisinya belum tentu kalau jam itu aku lagi pegang handphone aku gitu loh. Jadi ada tim aku yang bantuin postingin juga gitu. Dan kalau misalnya pun aku lihat cuman kayak lihat sekilas gitu doang gitu. Tadinya aku sesimpel itu gitu kan. Nah jadi lebih fokus emang bener-bener ke anak-anak. Karena aku ngajarinnya gini, kalau istilahnya kan anak-anak mirroring kita ya. Kalau kita cuma bilang jangan mainin gadget ya, tapi kita pegang gadget, kita tidak mencontohkan kan. Jadi kalau sama mereka tuh aku bilang, tunggu sebentar, bunda lagi kerja sebentar, aku kerja, habis itu aku taruh, bener-bener aku taruh.
Terus kalau anak-anak nih lihat, tapi mami kan, panggilnya mami atau apa sih? Bunda. Bunda. Tapi bunda tuh lihat di depan kamera ngomong terus 24 jam. Nah dia tahu aku live. Oh live, Dan lucunya, kerja ya berarti ya? Benar. Dan lucunya tuh mereka tahu gitu. Maksudnya kan ada media sosial yang boleh anak muncul, ada yang nggak boleh gitu. Jadi dia tanya, ini lagi live apa? Nanti kalau yang dia boleh muncul, dia muncul dan bantuin jualan, lucu banget. Jadi kayak ini adalah ini dia bisa bantuin ngejelasin. Udah gitu. otak pedagang juga ya? Bener. Jadi kayak mereka ngerti gitu. Tapi kayak sekarang makin posesif lagi. Karena kan kalau kayak gitu bisa kerja di rumah kan. Jadi kayak aku sambil live nih misalnya. Ini bocah lagi muter-muter nih di sini. Tapi sebelah lah di apa gitu. Jadi menurut aku ya ini kerjaan yang masih bisa aku jalani banget gitu. Aku masih bisa jaga anak-anak aku gitu dan masih bisa mantau mereka banget gitu, tapi masih bisa ngasilin cuan gitu. Iya. Berarti sebenarnya adalah nasihat yang baik buat para ibu-ibu yang di rumah. Benar. Kalau ternyata mereka nggak boleh kerja di rumah kan, Iya. nah, ada handphone yang bisa dibuat kerjaan nih kan, masih juga mendatangkan cuan kan. Betul banget, bener sih. Itu Kalau saran lo nih, pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok buat ibu-ibu online tuh? ya jualan. Jualan di media mana aja tuh? Jualan di media sosial gitu, maksudnya media sosial mereka sekarang kan bisa di TikTok, bisa di e-commerce, semuanya juga bisa kan, di Instagram juga udah bisa. Oh, Instagram juga bisa sekarang ya? Iya, Instagram kan juga bisa, di Shopee juga bisa gitu kan, jadi kayak pokoknya semua e-commerce kan sebenarnya bisa gitu. Jadi ya tergantung kita mau atau enggak gitu, mau mulai atau enggak. Itu pertama kali aku live itu sebenarnya beneran, aku tuh kayak nggak tahu mau ngapain di rumah, tapi aku kayak gue nggak bisa nih kalau sehari gue nggak ngapa-ngapain gue ngasilin duit. Iya. Jadi kayak aku ngerasa kalau satu hari aku nggak ngapa-ngapain, walaupun mungkin maksudnya ya produk aku kan bersyukurnya ya Tuhan produknya jalan gitu, tapi itu kan dia udah jalan sendiri, jadi itu duit terpisah sendiri gitu. Tapi kalau dari personal akunya kan, kalau aku cuma diem di rumah, aku nggak bisa menghasilkan duit gitu menurut aku. Jadi akhirnya aku cobain live, ternyata wow bisa menghasilkan gitu. Jadi menurut lo bahwa ibu-ibu rumah tangga pun bisa menghasilkan cuan walaupun berada di rumah ya? Bisa, terus bisa diatur jamnya kan kalau kayak gitu. Bisa jam-jam anak, aku tuh dulu awal live itu pas jam anak pergi sekolah. Pulang sekolah ya udah matiin gitu. Pulang sekolah ya udah banyak cuan ya, matiin main sama anak-anak ya. Main sama anak dulu ya kan. Oke, good idea buat ibu-ibu yang di rumah tuh ya kan. Nah, apalagi kayak mereka kalau jualan-jualan makanan atau apa, kayak mungkin takut. Kalau enggak sekarang bisa affiliate gitu loh. Iya, nggak perlu harus barang sendiri. Bener. Bisa pakai barang orang dapat komisi gitu kan. Iya. Bisa. Betul. Nah, oke. Ini balik lagi tentang ngomongan haters nih ya. Iya. Karena kan kamu tuh sering banget diserang sama haters. Apalagi kalau di live. Aduh. Oh ya, sering banget. Waduh, pusing banget. Perkataan apa yang dari haters yang paling menyakitkan? Kalau udah ngatain aku sama anak aku sih itu udah paling bener-bener aku nggak bisa terima. Contohnya yang paling menyakitkan? Iya, yang kemarin kena somasi. Oh, aku nggak tahu yang kemarin kena somasi ngomongnya apa tuh? Gitu ya kan, kayak takut di-cut soalnya ini kan, maksudnya di sininya nggak di-cut, taunya orang lain ini di-cut sama mereka gitu kan, yang ya membicarakan bahwa aku sama anak aku itu hubungannya berbeda lah, bukan masalah ibu dan anak gitu. Jadi kayak itu menyakitkan. Ini anak-anak yang Thalia sama Tani atau sama Onyo? Sama Onyo. Oh, sama Onyo. Itu yang paling sering diserang ya? Iya, karena menurut aku itu yang sangat menyakitkan buat aku, karena posisi aku sangat susah jadinya gitu. Kayak di satu sisi aku seorang ibu yang mengerti kondisi anak aku, tapi kan nggak harus aku ceritain ke orang lain, kondisi anak gue tuh beda sama anak lo gitu. Tapi kadang orang tuh kayak harus gitu ya, kondisi anak aku tuh sama kayak kondisi anak lo gitu kan, enggak gitu. Jadi kayak apa yang anak lo lakuin harus sama anak gue juga ngelakuinnya kan kayak gitu, kan enggak gitu kan. Standar kebahagiaan setiap keluarga itu berbeda-beda. Benar, maksudnya nggak boleh disama-samain. Betul, ya bisa aja kalau keluarga lo emang bukan tipikal yang physical touch, keluarganya yang kaku banget kayak robot ya kan, nggak bisa nyamain gue harus kayak kaku kayak lu gitu kan. Jadi itu sih yang sangat membuat aku tuh sedih banget gitu. Dan lebih sedih lagi karena itu benar-benar mengganggu sampai ke psikologis anak aku juga gitu. Berarti anak-anak sampai datang ke psikolog berarti? Iya. Awalnya, dari awal emang dari pertama hadirnya Onyo gitu ke keluarga,
itu kita berpikir gitu. Maksudnya aku langsung harus menjelaskan ke Cici Thalia, kan waktu itu Cici Thalia udah mulai gede gitu kan. Gimana cara jelasinnya ya? Bingung gitu kan. Jadi data udah gede gitu kan ya? Iya, maksudnya bingung juga kan gimana cara jelasinnya dan gak mau sampai salah menjelaskan gitu. Jadi akhirnya memang udah dihadirkan psikolog gitu untuk tahu apakah bagaimana solusinya. Kalau misalnya tiba-tiba kan, soalnya kan Cici Thalia dulu kan anak pertama nih istilahnya kan. Terus ada Tania, terus ada Kokonya gitu kan. Panggilnya Koko? Panggilnya beda-beda. Mas? Pertama kakak, sekarang Koko, sekarang Koko Onyo gitu. Jadi kayak ganti-ganti per tahun ganti deh. Oh sekarang masih Koko sih ya kan. Oke. Dia awal-awal pun merasa itu bisa menjadi salah satu ini juga trigger Onyo, karena menurut dia gini, kok aku ini ya nggak sama kulitnya, ya menurut aku ya nggak apa-apa Nyo, manis gitu manis, maksudnya manis, yang penting Onyo harus ya orang nggak harus putih kok gitu, karena kan dia ngeliat dedeknya, terus kalau foto dia suka nggak pede sendiri gitu loh, kayak kok warna aku terlalu ini ya berbeda gitu ya, dia nggak pede sendiri. Nah itu kan kita perlu encourage juga gitu. Dan masalahnya aku kan juga baru ketemu sama Onyo gitu, jadi aku nggak tahu kayak gimana harus handle, karena kan biasa handle anak perempuan tiba-tiba ada anak laki-laki, jadi kayak gimana cara handle-nya ya gitu. Dan akhirnya emang dari awal udah ada psikolog, tapi kayak cuman mengecek gimana keadaan anak-anak, bagaimana sebenarnya kehadiran ini semua, apakah ada menjadi suatu masalah atau kayak gimana gitu. So far aman gitu, tapi seiring berjalannya waktu gitu akhirnya memang ternyata ada kendala-kendala dari Mpok Neti yang dia netizen harus lebih harus lebih fokus lagi. Dan Thalia juga ternyata ada situasi kenapa dia harus akhirnya ke psikolog. Tapi menurut aku itu salah satu hal yang positif ya, karena lebih baik dia ngobrol sama orang yang ahli dan mengerti caranya menghandle semuanya daripada nanti dia salah langkah. Gitu. Apalagi kalau di umur Onyo sekarang kan, aku lebih takut lagi nanti dia belum ngerti dikecewain temen. Nanti kalau misalnya dia deket sama orang dikecewain pacar misalnya gitu kan. Dikecewain partner. Iya kan? Partner, itu kan nanti akan ada gitu situasi seperti itu. Nah jadi dia udah bisa belajar dari sekarang gitu. Oke, ini kan lo ada 2 anak ya, laki dan perempuan. Lebih susah mana, ngatur Onyo atau ngatur anak-anak lo, Tania dan Thalia nih? Bedanya di mana sebagai seorang ibu nih? Challengingnya beda-beda. Sebenarnya kalau orang ngelihat Onyo mungkin umurnya udah beranjak dewasa ya, tapi tuh memang dia punya sikap itu benar-benar seperti anak kecil banget juga gitu loh. Jadi dia tuh kayak, aku sampai selalu bilang sama dia, Onyo tahu nggak? Onyo tuh beda 10 tahun loh sama Cici gitu. Tapi kan ini bisa ngambek berdua. Nanti berebutan barang bisa juga. Sama adik-adiknya nih? Iya, iseng-isengan bisa juga. Jadi kayak kayak 3 bocah juga ya aku kayak gitu. Maksudnya aku kan kirain kadang kan bisa ngebantuin, tapi ada saatnya dia bisa dia protektif sama adik-adiknya gitu. Dan kalau Thalia itu dia tuh perfeksionis. Dan itu yang buat aku takut. Jadi kayak dia nggak bisa tuh namanya gagal sedikit gitu. Dia tuh bisa sedihnya sedih banget. Jadi menurut dia ini perfect, gak boleh diganggu. Dia harus. Jangan-jangan tanggal lahirnya 15 atau 9, bukan? 5. Oh 5, oke. Terus? 5, tapi emang bener-bener dia tuh seperfect itu. Dan aku tipikalnya juga kayak gitu kan. Jadi aku kayak, jangan sampai kayak gitu Ci, jangan. Kegagalan itu kadang wajar sampai aku bilang kayak gitu kan. Maksudnya kan harus di-encourage dari kecil kan gitu. Jangan sampai nanti dia malah jadi takut atau dia jadi depresi kan karena berasa gagal mulu. Karena kan gak ada sesuatu hal yang semuanya sempurna gitu. Nah kalau Tania beda lagi. Dia lebih out of the box kalau menurut aku. Bener-bener out of the box. Jadi kayak misalnya tuh kayak gimana? Misalnya gini, yang paling lucu adalah waktu itu aku bilang dia ngapain deh, aku lupa deh. Kalau kayak gitu ya udah, Nia bawa koper Nia aja, Nia pindah ke rumah Yeye. Oh iya, waktu itu papi mami aku kan namanya Naina Yeye ya. Itu
kita udah bilang jangan kasih makan yang manis dulu, jangan kasih coklat dulu, batuk nih anak gitu kan. Tetep dikasih lah sama namanya dia. eyang ya. Tapi ini batuk anaknya tuh kagak sembuh-sembuh gitu kan. Marah dong gitu kan, telepon, "Papi, kenapa sih Papi kasih ini?" "Iya kan kasihan." "Kasihan dari mana? Ini anak batuk-batuk nih," gitu kan. Terus udah kayak gitu, nih anak juga kayak, "Ya masa nggak boleh," gitu kan, yang kayak persuade yeyenya itu sampai dia nggak bisa bilang enggak gitu. Akhirnya waktu itu aku bilang, "Ya udah, yuk pindah aja ke rumah Yeye, bawa koper yuk." Terus Pindah? Terus dia oke, dia keluar nih. Dia keluar, dia balik lagi. Tapi Tania nggak punya koper, Bunda. Jadi kayak ini mau lagi marah nih kayak ya udah terserah Nia deh. Udah beda lagi gitu. Jadi kayak karakternya masing-masing tuh lucu-lucu sih, unik-unik. Cuman kayak mereka masing-masing perlu quality time masing-masing. Jadi kayak ada waktunya aku sama Tania ngobrol, ada waktunya aku ngobrol sama Cici, ada waktunya aku ngobrol sama Onyo gitu. Mereka tetap kayak ya harus kita ngobrol berdua bareng-bareng gitu. Iya, me time berdua lah ya. Nah, ini kita balik lagi ke omongan tadi bahwa Sarwenda ini mensomasi terbuka mereka-mereka yang julid atau nyinyir sama Sarwenda ya. Nah, ini akhirnya ketangkep nih. Siapa-siapa aja nih yang julid banget sama lo ini kan. Mereka tuh siapa sih? Sebenarnya kan banyak gitu kan. Jadi, tapi kenapa dijadikan somasi terbuka ya itu udah urusan gimana pengacara aku lah ya. Dia melihat bagaimana, kan juga ada yang akun-akun dibikin gitu kan. Jadi ini beberapa yang sudah gitu, dan kebetulan kan 3 kali 24 jam. Kalau mereka minta maaf ya udah, kita akhirnya tidak menindaklanjuti gitu kan. Jadi yang benar-benar udah disamperin akhirnya. Ada yang minta maaf gak? Ada yang minta maaf. Ada yang minta maaf, oke. Tapi minta maaf setelah disamperin. Oh, setelah disamperin baru minta maaf. Iya, tapi kita kan ngomongnya secara baik-baik, karena itu kan juga baik-baik secara disamperinnya juga secara profesional semuanya gitu. Jadi sesuai prosedur lah gitu. Itu satu ya jaga warung, yang satu netizen ini penjaga warung, iya, terus yang satu lagi tukang sate. Tukang sate, terus Aduh, yang sisanya aku nggak tahu. Pokoknya ya adalah beberapa gitu yang mereka lagi tindak lanjuti lagi. Tapi yang 2 ini yang benar-benar santer kan, karena kan namanya langsung headline gitu istilahnya. Karena untuk pertama kalinya aku nggak pernah ngebalesin haters, ini benar-benar aku balesin karena menurut aku kayak udah keterlaluan. Sebenarnya aku jarang lihat media sosial, tapi pas aku buka komen dia paling atas gitu, kayak maksud lu apa sih gitu, yang kayak ya boleh dong, maksudnya selama ini kalian ngatain terus gitu, udah diem terus, tapi akhirnya kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Dan aku nggak mau nanti anak aku berpikir adalah ketika mereka lihat nanti dewasa, ih mak gue kenapa dikatain diem aja, takutnya mereka mikirnya aku mengiyakan gitu, padahal kan sama sekali nggak benar gitu. Kalau misalnya nggak bener kan kita harus speak up gitu loh. Kan jangan mau kita dibully terus, bener dong. Maksudnya masa kalau kita dibully terus karena kita public figure kita harus diem. Kalau misalnya nggak bener ya kita boleh ngomong dong gitu. Iya. Oke. Nah, tadi kan anak-anak juga mendapatkan bimbingan psikolog. Apakah seorang Sarwenda juga butuh bimbingan psikolog? Karena kadang-kadang gini, kita kan sebagai orang tua, aku juga kalau misalnya anakku dulu ke psikolog itu pasti nanti psikolognya akan ngobrol sama aku kan. Ibu, ada sesinya ada juga sesinya kan? bahwa ibu mesti gini gitu. Ada. Justru ya? aku udah kayak 4 tahun yang lalu gitu. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. Aku udah ke psikolog gitu. Bukan karena kadang kan orang di Indonesia tabu ya, kayak ngerasa kalau kita udah ke psikolog kita berarti pasti ada something wrong. Nggak juga lah. Iya, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Tapi ya kalau kita yang paham itu biasa, kita ke psikolog sama mereka ahlinya. Iya. Kita sakit gigi ya kita ke dokter gigi. Betul. Ya kan, kalau kita misalnya lagi, aduh gue mesti ngapain ya dalam hal ini, gue lagi agak gelisah nih ya kan. Iya. Gue ke psikolog mau nanya ya kan gitu. Betul. Nah tapi banyak orang yang berpikirnya beda kan gitu. Nah kalau aku itu kan aku orangnya jarang bergaul. Nggak bisa kemana-mana gitu di rumah ya, emang sama anak-anak gitu.
kadang tuh menurut aku ada suatu masalah yang nggak bisa aku pecahkan sendiri. Iya, iya. Jadi aku lebih baik daripada aku nanya, takutnya kan namanya temen aku, misalnya teman aku otomatis pasti mensupport aku dong. Takutnya malahan belum tentu yang kita selalu disupport itu belum tentu itu satu hal yang positif, bisa aja jangan dong lu kayak gitu, mestinya lu gini dong gitu misalnya. Jadi aku lebih baik aku tanya ke psikolog untuk mendapat jawaban yang netral dan dia bisa mengasih saran gitu. Kalau kamu melakukan ini, ntar akhirnya begini. Kamu melakukan ini, ntar akhirnya begitu gitu kan. Jadi kayak ada masukan pilihan semua di tangan kamu gitu kan. Iya. Gitu. Bukan yang lo harusnya gini nih, bukan lo harusnya gini nih. Bener-bener kan. Itu juga kita paling gak suka ya digituin ya. Kayaknya kita kok kayak jadi bingung salah kan, nih ya gitu. Oke. Nah, ini pernah ada viral video Thalia dan Tania nangis waktu kemarin Bertrand pulang ke kampung halamannya. Bertrand ini Onyo ya berarti ya? Iya. Di antara Thalia dan Tania ini siapa yang lebih posesif ke Onyo nih? Gak boleh pulang, gak boleh pulang. Oh semuanya? Semuanya sama gitu. Begitu Maksudnya ya? bersyukur ya mereka pun tahu Onyo punya orang tua. Oh jadi Tania sama Thalia tahu ya? Udah tahu. Onyo punya orang tuanya juga, Onyo juga punya saudaranya juga di sana gitu. Mereka pun tahu gitu. Malahan waktu itu mereka bilang, mau dong main ke tempat you, mau lihat gimana sih di kampungnya Onyo tuh gimana gitu. Karena kan Onyo sering cerita, nangkep tikus, nangkep belut, gitu kan. Di kampungnya. Iya. Anak-anak pasti pengen dong ya. Iya, walaupun kayak, tikus beneran waktu itu aku dikasih begini bun. Iya. Jadi kayak aku kaget banget gitu kan. Ya mereka mau, cuman kemarin pas pulang sih mereka kayak sedih banget, nangis gitu. Karena kan posisinya pulangnya mendadak gitu, jadi mendadak banget. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Onyo akhirnya pulang ke tempatnya gitu. Ya jadi anak-anak kayak nangis banget, terus teleponin Onyo terus kan, kapan sih Onyo balik? Terus kayak tanya bentar lagi nggak balik-balik, nangis makin ini. Onyo mah tetot, kalau tetot tuh kayak tetot gitu, iya. Bilangnya ntar gak balik-balik mulu gitu. Jadi kayak dia jadi kayak kecewa, marah gitu. Jadi tapi pas Onyo mau balik dia kayak beneran mau balik gitu. Oh iya. Tapi udah balik belum sih? Udah balik ke sini. Udah balik ke sini lagi ya. Oke. Kemarin itu sempat dia ada galau. Oke. Galau karena dia ngerasa ketika dia di sini beritanya begini, berita miring tentang dia sama aku gitu, itu membuat dia terganggu ya? Terganggu. Jadi kayak apa lebih baik aku di sana aja gitu. Dia bilang kayak daripada di Jakarta nanti aku malah bikin ini tambah keruh gitu. Tapi aku selalu bilang kayak gini karena kan ngobrol juga gimana pun Onyo juga punya orang tuanya kan. Jadi aku selalu bilang sama Onyo nyamannya Onyo gimana? Bunda nggak pernah mau maksain Onyo, nyamannya Onyo gimana. Onyo masih mau di sana, silakan, nggak apa-apa. Onyo mau pulang, Bunda juga seneng gitu. Adik-adik juga pasti seneng gitu. Jadi ya Onyo yang tentuin sendiri nyamannya Onyo gimana. Kalau apa perkataan netizen atau kayak gimana, aku pun udah bilang, Bunda akan mengambil tindakan atas berita-berita hoax ini yang sudah lama banget mengganggu hubungan aku dengan anak aku gitu. Jadi ya mengganggunya kenapa? Karena jadi kikuk bun. Jadi sebenarnya dulu berita ini kan udah lama gitu. Jadi pernah kikuk sampai kalau kita jalan gimana sih bun? Kita jalan sama anak gandeng wajar nggak? Sampai nggak berani bun kayak gandeng gini. Kaget gitu. Jadi kayak jangan dekat. Udah dinetralkan lagi kayak nggak apa-apa. Maksudnya ya emang cara orang berbeda-beda. Apalagi di tempatnya Onyo, adatnya itu emang physical touch banget. Ketemu tetangga langsung peluk, ini semua peluk gitu. Jadi ya kayak emang mereka sesayang itu, love language-nya mereka begitu kan. Nah sekarang balik lagi seperti itu. Udah kikuk, udah netral lagi, kikuk lagi sekarang gitu. Makanya dia kayak malah sekarang lebih. Jadi kayak duduk nggak berani. Nih duduk ya samping-sampingan wajar ya. Jadi takut. Iya. Lu sini aja deh, takut gitu. Jadi intinya sebenarnya gini menurut gua ya.
Dari Bingung netizen, ya. daripada lu ngurusin keluarga orang, mendingan lu urusin keluarga lu sendiri. Kayaknya mendingan kayaknya urusan lu keluarga lu lebih banyak deh, kayak nggak usah ikutan urusin keluarga orang gitu. Kadang kan. tuh mereka sampai kayak anak aku udah gede tapi dia nggak mau, itu udah nggak ajar. Maksudnya ya seperti yang aku balik lagi kasih tahu, karena love language orang berbeda-beda di setiap keluarga beda-beda gitu. Kalau ada yang anak sama bapaknya malah ada yang nggak bisa ngobrol sama sekali kan, diem, oke gitu. Nah kebetulan dari kecil aku diajarin sama papi aku tuh emang se-love itu juga gitu loh keluarga aku gitu. Jadi ya bingung kalau harus sama kayak mereka juga gitu kan. Tapi kan mereka selalu ngomongnya, ya lu kan public figure. Ya. Selalu itu yang dikambing hitamkan kan. Iya. Kalau Sarabada sendiri love language-nya apa? Aku suka kayak touch juga? Iya. Oh, jadi kamu touch juga? Betul. Karena kan papi Onya juga touch juga ya? Iya, dan mami papi aku juga kayak gitu orangnya. Yang Tania sama Thalia siapa yang love language touch? Sama. Semuanya touch ya, jadi pengen dipegang ya? Iya, gitu. kayak minimal gini, kayak Cici Cici Thalia ya. Dia kalau lagi mau nangis, diginiin aja wah langsung gitu. Jadi kan dari psikolog juga kan kadang kan ngajarin kalau kita lagi stres atau tegang kan kita harus kayak ada apa sih ini gaya kupu-kupu gitu kalau nggak salah. Jadi kita kayak harus menenangkan diri sendiri, kayak berasa dipeluk orang tadi, nenangin diri sendiri. Itu tuh satu stress relief juga kan. Jadi menurut aku ya itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Cuman ya karena orang memframingnya berbeda kadang, terus udah kayak gitu orang tuh tidak tahu kalau itu pengalaman video yang waktu dia dulu gitu kan, kecil gitu. Dan kayak misalnya kita di kamera, kita depan belakang jarang kayak jauh kan, di kamera kelihatannya tetap kayak dekat kan kalau depan belakangan gitu. Nah ya gitulah, orang ada waktu buat ngedit juga kadang. Lo terganggu nggak? Maksudnya bener-bener kalau editan itu terganggu nggak? Atau lo udah kayak gue yang mau ngedit kayak gimana pun, mau digosipin selingkuh sama kayak siapa, sempet kan gue juga kena sama suami gue digosipin selingkuh dengan sambungan-sambungan video yang gue EGP. Sebenarnya aku nggak peduli, tapi kenapa aku harus peduli? Anak ini, oke. Kalau lu ngatain gue sendiri, ya gue udah terserah deh, bodo amat, nanti juga waktunya juga akan menjawab gitu. Tapi kan mental anak gue nggak bisa tunggu waktu menjawab, gitu kan. Jadi kayak, ya aku harus apa ya namanya? Kayak memprotek anak-anak ya. Seorang ibu ya melindungi anak-anak. Mau itu anak kandung, mau itu anak bawaan ya kan, atau mau anak itu adalah anak yang misalnya anak angkat segala macam ya, namanya seorang ibu ya. Menurut aku semuanya sama anak aku. Dan aku orangnya tuh nggak suka dibeda-bedain. Jadi aku pun nggak mau sampai ngebeda-bedain orang. Jadi menurut aku harus adil gitu. Iya. Oke. Nah ini sebagai seorang istri, ibu, pebisnis dan selebriti, kan lo tuh kan sibuk banget, walaupun sibuknya online ya, jualan, dagang segala macam ya. Oke, pasti butuh me time dong. Nah me time ala Sarabada seperti apa? Aku tuh sempat mikir, jadi kayak, jadi Bun kan yang kayak kemarin itu ternyata ada kista di kepala aku kan gitu, bener-bener di batang otak aku. Itu tuh pada saat aku tahu itu, aku kayak langsung diem, merenung doang. Aku cuma berpikir gini, selama hidup aku ini apa yang udah aku lakuin buat diri aku? Apa ya yang bikin gue bahagia? Gitu kayak langsung merenung sendiri gitu. Apa ya me time gue? Kenapa orang-orang bilang me time atau kayak gimana? Ya me time aku cuman apa? Perawatan. Oh perawatan. Perawatan apa tuh misalnya? Kayak perawatan apa aja? Kayak menurut aku badan aku udah capek aku pakai terus, aku harus sayang sama diri aku. Jadi me time aku ya perawatan. Terus jalan sama anak-anak. Itu bener-bener yang kayak walaupun tuh bocah lari-lari berantem atau kayak gimana bikin riwah, tapi ya ternyata itu me time aku. Lo emak yang tipe-tipe yang anak-anak lari, dia atau yang terserah dah? Oh kadang aku teriakin juga, karena kan posisinya kadang kalau misalnya tiba-tiba kayak udah mau lihat jatuh ya teriak dong otomatis gitu. Nah tapi ya akhirnya aku milih kayak aku harus ngerawat diri aku juga. Jadi gitu. kebahagiaan lo adalah sesimpel itu, merawat diri aja gitu ya? Bener, karena menurut aku kayak aku udah kalau bisa pijat. Jarang lagi, karena kan berarti perawatan tuh kayak misalnya skincarean atau ke klinik iya gitu doang. Oke. Spa gitu-gitu aku ajak anak aku barengan gitu. Jadi kayak
ya biar mereka juga kan relaksasi gitu, tapi itu juga jarang. Jarang. Jadi lebih ke perawatan Iya, wajah perawatan berarti. aja gitu. Karena kan kasihan Atau ya. kan ada salon nih, rambut Iya, kalau atau itu wajah. juga kadang. Lebih Iya, banyak muka atau ke muka sih. muka ya? Karena kan gimana pun juga umur udah mulai ada ya. Ih, berasa udah tua, Nek. Gitu kan Oke. live tiap hari, lampu juga nyala Ini tiap hari. modal capek. dasar ya buat kita live ya, jualan Benar. saya. Ya, betul, Jadi betul. modalnya harus dibenerin juga kan. Oke. Oke, berarti perawatan yang paling lu seneng apa tuh? Ya perawatan muka lah. Ya maksud laser atau misalnya kayak mengencangkan wajah atau misalnya kayak pembersihan pori-pori. Jadi aku tuh Bun, kalau misalnya sebelum ada iklan atau ada produk apa gitu, aku tuh sering ngaca. Kayak biar tahu gitu besokannya muka aku tuh kenapa sih gitu. Tapi aku berasa kayak sekarang sih kayak lebih harus menghilangkan keriput ya, sama nambahin lemak gitu. Karena ternyata makin lama tuh aku makin kurus, terus Iya, makin doyor. sini aku tuh makin hilang Celong. lemaknya, celong. Terus mata aku tuh kan hitam banget. Jadi kayak anak aku bilang, "Bunda kayak zombie panda gitu loh. Kenapa mata Bunda tuh hitam banget?" Berarti lo filler ini ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa, kenapa? Karena posisinya udah celong banget. Jadi takutnya malahan fillernya ke yang Ya nanti gue agak takutnya kurang setuju sih kalau filler di sini sih. Iya, agak nggak kurang bisa. setuju gua. Jadi kayak ya udah gitu. Mungkin nanti harus ada teknologi yang lebih canggih lagi Iya, gitu. iya. Kan orang bilang pada mindahin lemak ke muka kan. Kok olahraga habis lagi lemaknya? Iya, tapi minimal ya mungkin membantu kali Bun di sini kan. Aku udah tanya sama dokter. Kalau gue kan "Dokter, emang demen botok kalau gue. Iya, kalau ini nggak bisa dibotok Bun, karena kan dia harus nambahin sesuatu Iya, kan iya, gitu. Dan udah nanya filler, ya nggak bisa juga gitu. Tapi kalau kayak gitu aja, anak-anak aku karena Onyo dia suka banget perawatan rambutnya dia. Rambut adalah Kerimbat. mahkota. Oh, bukan kerimbat lagi, dia udah pakai Cat. masker tiap hari. Oh, dia maskeran. jarang. Berarti maskeran. ya masker ya kayak dipijit juga dong kayak kerimbat Iya. gitu kan. Kalau yang paling kecil sukanya pakai lipstick. Yang si Tania, waduh, kalau lipstiknya udah bener-bener dia udah bisa sendiri. Kalau Cici Talia ya emang natural aja gitu loh, dia kayak pakai blush on. Tapi kalau misalnya pas lagi emang dia harus kerja apa-apa dia udah bisa pakai maskara gitu. Jadi kayak Cici nih berarti ya. Wow. tapi yang paling kecil sih mau tidur aja dia pakai lipstik loh. Itu bener nyata. Kayak loh. siapa, Nek? Dia pakai lipstik kalau mau tidur aja. Terus tidur ya Tuhan, gitu lucu banget deh. Jadi kayak itu sih menurut aku me time aku. Oke, jadi kebahagiaan seorang Sarwenda adalah melihat anak-anak tadi bahagia juga ya. Bareng-bareng sama mereka. Bareng-bareng mereka dengan ya ke spa ke salon ya kan. Oke. Nah, ini kayaknya kamu nih gue nggak tahu nih, ini ada penyakit apa nih? Apa di batang otak tadi? Kista, oke. Apakah itu ada hubungannya dengan seorang Sarwenda yang selalu tipenya memikirkan kebahagiaan orang lain? Tapi kamu kadang lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Gimana tuh ya? Ya Kamu tipe yang ngalah atau tipe yang enggak, gue harus begini nih. Karena kadang-kadang penyakit itu ada hubungannya dengan jiwa kita gitu loh. diem sih. Diem. Kalau misalnya masih bisa diem. Nahan ya berarti ya. Ya, jadi sendiri diem. Tapi masih bisa diselesaikan hari itu kalau bisa gitu. Diselesaikan tapi kan nggak semuanya gitu. Minimal kita kalau kita ada masalah didiskusiin biar ada jalan keluarnya gitu. Maunya sih seperti itu. Tapi kan kalau nggak bisa seperti itu ya mungkin. Ya diem aja. Akhirnya jadi. Nah, karena gue percaya banget bahwa kita misalnya sakit apa gitu, itu ada hubungannya dengan jiwa kita tuh. Lo percaya gitu nggak? Iya bener sih, cuman ya karena kenapa di otak ya emang mungkin aku orangnya emang pemikir juga gitu. Aku tuh kalau ada sesuatu aku nggak bisa tidur. Terus tidurnya nggak tenang itu beneran gitu. Tapi aku akhirnya nanya sama dokter kan kayak gimana solusinya ya jangan stres. Terus aku bilang dok, hidup kan pasti ada stres ya. Ya lu bahagialah gitu, cari bahagia sendiri. Makanya pada saat itu ketemu dokter ngomong kayak gitu aku baru diam berpikir. Apa yang bisa buat aku bahagia gitu, baru aku mikir gitu. Tapi ya so far untungnya kan cek dulu 3 bulan, 6 bulan, setahun aku cek. Dia nggak membesar sih gitu. Karena kan kalau misalnya sampai amit-amit membesar harus ada tindakan kan. Nah tindakan itu takutnya kalau nggak berhasil itu akhirnya apa lumpuh. Karena kan dia di batang otak itu kan keseimbangan semuanya di situ gitu. Dan dia nempel benar-benar di sini gitu. Jadi ya
biarkan dia ada tapi tidak mengganggu, sama-sama hidup aja lah gitu. Tapi semoga dia nggak membesar, aku cuma mikirnya gitu aja. Oke, pertanyaan gue, apakah seorang Sarwenda sudah cukup bahagia hari ini? Ya kalau misalnya anak-anak bahagia, aku bahagia. Berarti kamu lebih membahagiakan orang lain dulu daripada diri kamu sendiri tadi kan? Iya juga ya. Iya ternyata emang, ya tipikal aku emang ternyata kayak gitu. Aku tuh orangnya sedetail itu Bun, jadi kayak misalnya aku tuh nggak ngomong tapi aku ngemerhatiin gitu. Jadi kayak aku tahu sampai kayak anak aku suka barang apa atau apa gitu, mereknya apa atau apanya apa tuh dia selalu itu aku hafal semuanya. Misalnya asisten aku, padahal cuma dengar aku tahu yang ini nggak suka ini, yang ini nggak suka ini gitu. Aku emang tipikalnya kayak gitu kayaknya. Yeah. Just relax darling. Iya makanya. Relax bentar lagi yoga kali ya. Dan cari kebahagiaan diri sendiri ya. Iya. Biar yang di batang otak agak mencair. Iya benar-benar ya. Siapa tahu dia menghilang ya Iya. kan. Kalau kita, makanya gue percaya banget kalau apa yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada hubungannya dengan kejiwaan kita nih. Bukan kita gila ya. Iya benar. Kayak misalnya gue ada batu empedu, oh berarti dalam spiritualnya tuh gue apa nih gitu. Iya, ada iya, hubungannya semua tuh ya kan. Benar, Kayak gitu, benar, kayak misalnya kita kena cancer, atau misalnya daerah sini kayak kanker paru-paru atau mungkin payudara. Dia tipikal yang atau sesak jantung gitu. tuh batin kan yang kena kayak gitu loh. Iya benar. Kira-kira gitulah. Ya udahlah. Gue gak perlu nanya istilahnya apa, tapi itu kayak menggambarkan itu sendiri kan. Iya, aku ngerti. Iya, emang ternyata pada saat udah tahu aku mempelajari ya emang ada juga. Makanya kita harus mencari zen. Kalau kata Apa tuh zen tuh? Zen itu kalau yoga kan kayak ketenangan gitu. Iya. Jadi ya mencari ketenangan. Membahagiakan diri dulu baru membahagiakan orang lain. Bu. Betul. Makanya sekarang lagi berusaha buat bahagiain diri sendiri supaya kita juga energi kita ke orang lain, dapetnya orang lain juga bahagia gitu. Ya, good. Oke, ini sempat bikin aku penasaran adalah seorang Sarwenda melakukan semua pekerjaan rumah sendiri, termasuk nyuci baju pakai tangan, pakai papan penggilesan, nggak pakai mesin cuci ya. Itu sebenarnya beneran nggak sih? Itu beneran. Pakai daster lah. Kalau pakai daster emang dari itu jualan daster dulu ya? Bukan, oh, enggak justru ya? Emang aku jualan tuh karena orang banyak yang beli daster aku gitu. Wow. Nah akhirnya ya otak bisnis. Oh iya ya. Dijalankan ya kan. Tapi dari dulu mami aku tuh suka pakai daster. Jadi aku ngerasa ya daster enak adem ya. Aku suka ambilin daster mami aku buat pakai itu beneran gitu. Nah tapi karena ternyata banyak yang jualan daster Sarwenda, ya kenapa nggak gue bisnisin gitu kan. Jadi akhirnya dijual sekarang juga gitu. Nah kalau misalnya buat cuci baju gitu, pada saat anak aku masih kecil semuanya aku cuci sendiri. Sekarang pun masih baju yang beberapa yang nggak boleh di mesin cuci, yang menurut aku nggak bisa di mesin cuci, itu aku cuci sendiri. Tapi sekarang kan mesin cuci makin canggih. Nah permasalahannya kadang belum tentu kayak asisten di rumah mengerti cara memakai mesin cuci yang canggih ini kan gitu. Jadi akhirnya daripada nggak mau ribet, kayak beberapa baju ya aku cuci sendiri gitu. Kan kalau seorang udah sekelas Sarwenda yang pendapatannya gede ya secara live ya, harusnya kan ya rusak ya beli lagi. Aduh, pusing. Aku orangnya sayangan banget soalnya kayak menurut aku satu barang ya harus disayang gitu loh, tipikalnya yang kayak gitu. Jadi kayak aku inget aku beli apa, misalnya beli bumbu dapur gitu ya, ntar asisten aku lupa, enggak gue udah beli di yang ini gue pasti beli. Terus asisten aku yang udah lama sama aku, kalau bunda udah bilang kayak gini berarti beneran ada, kita cari dulu ya gitu. Jadi kayak inget gitu. Nah jadi kayak aku kayak di ini biasanya aku sambil mandi cucinya. Wow. Jadi kayak abis mandi cuci. Ini paket lengkap ya kamu ya, bisa menjadi ibu yang baik. Tapi gitu. Ya nggak bohong, ada asisten yang bantuin juga pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya yang emang aku nggak percaya kasih mereka, ya aku pasti cuci sendiri gitu loh. Apalagi kayak baju-baju anak gitu. Jadi ada standarisasi cara aku cuci sendiri. Kalau gue kan nggak mau beres, laundry udah nggak mau apa, pengen cepet beres kan, nggak mau pusing, udah laundry aja gitu. Kan banyak laundry kiloan yang murah juga kan. Iya benar. Iya kan aku orangnya rada itu kan makanya kan perfeksionis. Repot kan, itu merepotkan hidup sendiri kan. Jadi kayak aku tuh bisa loh Bon, jadi aku pegang begini, aku tahu lu pakai deterjennya kebanyakan. Ya buset. Lu pakai pewanginya jangan kebanyakan ya, ini gue tahu nih, ini gini. Jadi sampai kayak untungnya aku tuh ada satu asisten aku yang udah lama banget sama aku. Jadi
dia tahu. Aku pokoknya kalau misalnya ada asisten baru atau kayak gimana, aku pasti, lu tahu kan cara gue gimana gitu. Jadi mereka udah ngerti gimana caranya. Soalnya aku beginiin aja, aku tahu nih deterjennya kebanyakan nih, ntar lu pewanginya jangan terlalu banyak ya gitu. Oh gitu ya, bau apek matahari juga tahu ya. Tapi di rumah lu tuh pakai yang pengering matahari, pengering yang langsung kering atau dijemur ke matahari? Ada yang matahari, ada mesin. Cuman kan ada beberapa baju juga nggak bisa, Bun. Ada yang sampai itu, mereka kan gitu, daripada kita marah-marah, lebih baik kita healing diri aja. Ya kan? Healing diri, laundry, pernah laundry, Bun, berapa kali laundry gitu, itu aja ada yang hilang, luntur, sobek, jadi kayak terus aku orangnya tuh sukanya satu set, kayak istilahnya ya ART lo training, satu set, pulangnya harus satu set ya. Nah makanya abis itu jadinya sendiri aja. Nah kayak bed cover, kan kalau hilang satu bantal warnanya belentang-belentong kan? Ya oke. Jadi keseringan dikirim bantalnya nanti hilang lah, apalah mau. Laundry apa tuh kira-kira? Sebutin aja, sebutin di sini. Aduh udah sampai kayak gitu, jadi lebih baik aku selalu bilang gitu, bed covernya lu kirim, bantal kita cuci sendiri ya, aku bilang kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya hilang, dan aku nggak bisa ngelihat kayak kalau ini kan emang udah kombinasi gitu. Istilahnya udah bed cover satu set, terus satu beda, aduh kepala aku garuk-garuk mau beli lagi, udah kagak ada motif yang itu. Tapi kan biasa aja kalau bed covernya coklat tua, tiba-tiba atasnya coklat muda, kan biasa aja. Iya bisa, cuman ini tuh emang bener-bener beda gitu kan. Biasanya coraknya yang punya anak-anak gitu atau apa. Aku tuh nggak bisa, kayak nggak sama gitu. Emang ya namanya perfeksionis gitu kan. Ya. Salah jadi juga. Gak heran kalau anaknya ternyata juga ada yang perfeksionis juga ya. Jadi makanya daripada kita marah atau kita kesel, kita mengurangi itu sendiri aja. Oke, pesan buat anak-anak lo kalau udah besar nih. Kalau anak-anak udah besar nih, terus mereka ngeliat lo ngomong sekarang nih. Pesan buat anak-anak. Apa ya? Buat Onyo, buat Natalia dan Tania. Yang pastinya Bunda selalu doain sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan ngerepotin orang lain gitu. Dan ya kalian tahu Bunda sayang banget sama kalian. Terserah apa mau netizen mau ngomong apa, terserah ya. Terserah, yang pasti ya yang netizen ngomong kan emang benar-benar salah gitu kan. Tapi ya yang aku peduliin yang pastinya anak-anak tahu aku sayang banget sama mereka. Good. Oke, ini nasihat gue buat Sarawenda. Jangan pernah melupakan kebahagiaan diri sendiri. Kamu berhak bahagia dan berhak dicintai. Amin. Bener banget ya. Iya dong. Amin. Ya wes lah, udah panjang lebar kita udah ngobrol nih ya. Makasih ya, Bun. Thank you udah belak-belakan dan jujur di konten Maya Estianti, Maya Analu TV, and see you in the next content. Bye-bye.